seperti yang sering saya sampaikan, lithium baterai, EV baterai, dan nanti jadi barang gedenya apa? Mobil listrik. Ya, kalau itu jadi, yaitu ekosistem besar itu yang selesai kita bangun. Itulah nanti yang melompatkan kita dari negara berkembang menjadi negara maju, itu salah satunya. Keyakinan Presiden Joko Widodo mengenai dampak penghiliran industri yang akan memberikan lompatan ekonomi nasional harus didukung. Hanya saja, upaya ini dihadapkan sejumlah tantangan, salah satunya soal pendanaan. Belum lagi soal keseriusan para pembantu Presiden untuk menghadirkan industri hulu hingga hilir. Sobat bisnis, inilah Fokus. Adanya penghiliran industri niscaya membuat aktivitas produksi di dalam negeri menjadi sibuk. Banyak lini menjadi lebih produktif. Menuju ke sana, masih banyak sekali pekerjaan serius yang harus kita selesaikan untuk mewujudkannya. Salah satunya yakni kebutuhan pendanaan jumbo dalam penghiliran industri. Pasalnya, investasi fasilitas pengolahan dan pemurnian tergolong investasi padat modal. Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryoseto menyatakan, rata-rata biaya pembangunan smelter untuk setiap unitnya mencapai di kisaran 1,2 miliar US dollar hingga 1,4 miliar US dollar. Dengan kebutuhan investasi yang besar, porsi modal yang disanggupi perusahaan berada dalam kisaran 30%-nya saja. Sisanya harus diimbangi dengan pinjaman lembaga keuangan. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta OJK untuk mendukung program penghiliran dengan bentuk dukungan konkret. Saya minta betul-betul yang konkret, karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Tidak tinggal diam, OJK mendorong agar perbankan gencar menyalurkan kredit penghiliran komoditas pertambangan pada tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Dian Ediana Rai mengatakan, penyaluran kredit pertambangan termasuk proyek penghiliran tumbuh pesat. OJK juga mengklaim resiko kredit pertambangan tetap terkendali dengan rasio kredit bermasalah gross mencapai 2,31%. Di bawah risiko kredit industri perbankan. Ke depan tentu saja OJK berharap dukungan perbankan terhadap sektor pertambangan khususnya terkait dengan hilirisasi dapat terus ditingkatkan ya, dengan tetap tentu saja menjaga prinsip kehati-hatian. Harapan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri memang bukan tanpa alasan. Jokowi ingin sumber daya alam tidak keluar dari tanah air dengan nilai yang rendah bagi Indonesia. Upaya mendorong penghiliran pun harus dilakukan dengan cara yang tegas. Salah satunya, larangan ekspor komoditas tambang. Strategi ini pun memacut investor untuk mempercepat pembangunan smelter. Di tengah pembangunan smelter, pemerintah tidak menggunakan kebijakan tangan besi. Sebelum fasilitas produksi beroperasi, tampaknya pemerintah akan memberikan relaksasi ekspor komoditas untuk para perusahaan. Terbukti, Jokowi memutuskan perpanjangan izin relaksasi ekspor mineral logam untuk komoditas tembaga, besi, timbal atau seng hingga 31 Mei 2024 yang sebelumnya diamanatkan untuk dimoratorium pada 10 Juni 2023. Program penghiliran masih menempuh jalan panjang. Meski demikian, Kepala Negara mengklaim Indonesia telah meraup nilai tambah yang berganda sejak nikel yang dijual sudah berupa logam atau hasil pengolahan di dalam negeri. Indonesia berhasil meraup nilai tambah dari nikel sebesar 33 miliar US dollar atau sekitar 514 triliun rupiah pada 2022.
Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies Selios, Bima Yudhistira mengungkapkan, proyek smelter ferronickel bakal membawa efek berganda jumbo bagi masyarakat. Penghiliran juga dipercaya memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar lokasi smelter, baik tenaga kerja dan kontribusi ke ekonomi lokal yang makin optimal. Bima menyatakan, meskipun dampak tidak langsung serta-merta, dari sisi konstruksi dampaknya akan terasa. Sedangkan untuk nilai tambah akan terasa dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Ambisi pemerintah untuk membangun integrasi penghiliran terus digenjot. Upaya mendatangkan investor untuk mendanai proyek pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter mineral logam di dalam negeri pun terus dikejar. Apakah penghiliran ini akan menemukan jalan mulus hingga mengantarkan Indonesia menjadi negara maju?